Dan hei bangsa Indonesia, jangan ragu-ragu siapa yang merongrong revolusi Indonesia. Nah, subuhnya ada kejadian. Oke. Apakah Bung Karno ngomong begitu ada kaitannya dengan surat yang dia baca? Gitu ya. Kedua, apakah beliau sudah tahu besok ada gerakan? Halo masyarakat, ketemu lagi dalam Palet Movie. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari peristiwa G30S di malam mencekam itu, terutama dari sudut pandang Soekarno. Kita lihat bagaimana situasinya. Tanpa lama-lama, yuk kita saksikan. Telah ditetapkan hari H-nya peristiwa itu adalah tanggal subuh 1 Oktober 65. Gitu. Subuh 1 Oktober 65. Tapi nama gerakannya adalah Gerakan 30 September. Itu nama aslinya. Dari biro khusus sendiri? Iya. Oke. Jadi gerakan itu diberi nama Gerakan 30 September. Nama gerakan itu. Meskipun secara operasional terjadi, mereka baru melaksanakan itu tanggal 1 Oktober 1965. Berarti kan kalau jam 4 subuh berarti kan sudah tanggal 1 Oktober. Sebetulnya. Ya. Pada malam hari sebelum hari H G30S, tanggal 29. Udah tanggal 30 September. Oke. Tanggal 30 September, Bung Karno menghadiri Munastek. Tanggal 30 itu? 30. Musyawarah Nasional Teknokrat di Gelora Bung Karno. Istora. Dulu Istora. Oke. Di situ Bung Karno hadir, datang ke sana sekitar jam 7 malam. Oke. Barulah beliau nanti acara utamanya adalah mendengarkan pidato Presiden Soekarno tentang peranan para teknokrat Indonesia untuk melanjutkan revolusi Indonesia. Nah, ketika di mana di acara tersebut, Bung Karno itu 2 kali pidato. 1 kali pidato tentang pembangunan dan sebagainya. Kedua, Bung Karno rehat dulu. Ya, minum. Bahkan katanya Bung Karno, nah ini ada kesaksian juga ini. Bung Karno ini ketika rehat itu ada yang ngasih surat kepada Bung Karno. Surat secari kertas. Isinya apa ya saya tidak tahu. Yang tahu Bung Karno sendiri. Nah, sama Bung Karno sih surat itu dimasukkan ke kantongnya. Terus Bung Karno ke toilet. Di situ. Ya mungkin nggak buang air kecil, nggak lama lah. Apakah di toilet Bung Karno membaca surat itu? Saya tidak tahu. Dan nggak ada saksi. Ya, tapi Bung Karno dapat surat dari Cakrabirawa. Kayaknya dari Untung. Kayaknya Mas Patah lemah ya. Ya. Terus dia ke WC, kembali ke tempat dan dia berpidato. Nah di dalam pidato kedua ini para hadirin agak sedikit aneh. Karena pidatonya kok agak nyeleneh. Saudara-saudara, kemarin saya membaca kitab Mahabharata, Perang Bharatayuda. Ketika Arjuna maju ke medan perang dengan senjata saktinya, dan kusirnya Kresna mendampingi Arjuna. Begitu saudara-saudara, trompet dibunyikan, perang untuk berbunyi. Tiba-tiba badan Arjuna gemetar dan lemas. Kresna sebagai penasehat Arjuna sekaligus kusirnya. Arjuna, genderang perang sudah dibunyikan. Kenapa Anda lemas begini? Kakanda Kresna, aku nggak tega. Di situ ada saudara-saudaraku. Di situ ada guruku Dorna. Di situ ada kakekku Bisma. Mestikah mereka diperangi? Arjuna, Anda sebagai seorang kesatria, tugas pokok seorang kesatria adalah menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebajikan. Ayo Arjuna, jangan ragu-ragu.
biarpun itu gurumu sendiri, biarpun itu saudaramu sendiri. Dan kalau merongrong cita-cita revolusi, habisi dia, hancurkan dia. Dan hei bangsa Indonesia, jangan ragu-ragu siapa yang merongrong revolusi Indonesia. Nah, subuhnya ada kejadian. Oke. Apakah Bung Karno ngomong begitu ada kaitannya dengan surat yang dia baca? Gitu ya. Kedua, apakah beliau sudah tahu besok ada gerakan? 30 S itu. Nah, itu. Ini masih misteri. Saya nggak berani komentar itu. Akhirnya Bung Karno selesai, pulang, masuk istana. Menurut saksi piket istana, pada malam 1 Oktober itu, Bung Karno ganti baju. Dari baju seperti ini, diganti baju menjadi baju pakai kemeja lengan pendek krem, celana coklat pakai sandal. Itu dikawal oleh Pamangil, komandan kawal pribadi. Kemana? Beliau, nah sebelum berangkat ada Patnaik. Patnaik ini pilot India yang bersahabat dengan Bung Karno. Kalau kemana-mana ke India pasti Bung Karno dengan Patnaik gitu. Nah, kata Bung Karno, Naik, ngapain kesini? Kita udah lama nggak ngobrol, udah pulang saja. Malam ini ada kejadian luar biasa. Mungkin saya juga tidak akan tidur di malam ini. Kejadian apa? Nah, Bung Karno kabur pergi. Nah, dari situ Bung Karno menuju ke Hotel Indonesia. Di situ ada acara di kantor Duta Besar Irak. Gitu. Dan dihadiri Ibu Dewi Menjemput yang baru kembali dari Jepang. Langsung menghadiri acara itu dan ingin dijemput Soekarno. Jadi pada malam itu Bung Karno tidak turun dari mobil, hanya mengutus ajudannya manggil Ibu Dewi. Nah, setelah Ibu Dewi masuk ke dalam mobil, Bung Karno menuju ke Wisma Yaso. Wisma Yaso, rumah yang dipersiapkan untuk Ibu Dewi. Jadi kesimpulannya, pada malam kejadian itu, Bung Karno tidak ada di istana. Tapi beliau ada di rumahnya Ibu Dewi ini. Wisma Yaso. Pagi-paginya Bung Karno sudah bangun. Ada berita, Pak, ada tembak-menembak di rumah Jenderal Nasution. Coba cek ulang. Ternyata telepon pernah diputus. Ada berita kedua. Telah terjadi tembak-menembak di rumah Jenderal Ahmad Yani. Kalau begini keadaannya, ayo kita menuju istana. Jadi sekitar jam 6 pagi Bung Karno meninggalkan Wisma Yaso menuju ke istana. Dikawal kawal pribadi. Tapi ketika mau menuju istana, di Jalan Budi Kemuliaan, dan bahkan sudah masuk ke Merdeka Barat, Monas sudah kelihatan. Tiba-tiba si pengawal pribadi dapat radiogram bahwa Bung Karno posisi di mana, disebutkan ada di Jalan Budi Kemuliaan, sekarang menuju ke Jalan Merdeka Barat, menuju istana. Oh, jangan, kata pihak istana, jangan dibawa ke istana. Sebab istana sudah dikepung oleh tentara tidak dikenal. Radiogramnya siapa yang ngomong? Dari istana, piket istana. Berarti Cakrabidawa kemungkinan. Yes. Pasukan tadi kenal itu pasukan Soeharto yang dari Jawa Tengah untuk depile. Yang mau gladi Bima Sakti di situ di Monas. Dan komandan mereka mengatakan, kenapa ada di situ? Itu bukan perintah Soeharto. Kami diperintah oleh Panglima Tinggi ABRI, Presiden. Jadi ada yang menjual nama Soekarno di istana. Oke. Karena Bung Karno ini nggak tahu ya, Bung Karno ini tahu atau tidak gitu. Yang jelas pengawalnya berhenti. Kenapa berhenti? Pak, ada kejadian luar biasa. Maaf, Bapak sementara tidak dibawa ke istana. Aku mau dibawa kemana? Akhirnya berangkatlah menuju ke Grogol, ke rumah Ibu Haryati, istri Soekarno. Hartini apa Haryati? Haryati. Haryati. Kalau Hartini mah di Bogor. Di Bogor.
di rumah Ibu Haryati, pengawal Soekarno masih berdebat. Ini dibawa kemana? Soekarno nanya, udah dapat tempat yang paling aman? Masih didiskusikan, Pak. Yang penting kami akan menyelamatkan Bapak. Udahlah, kata Soekarno. Kalau begini keadaannya, kuputuskan kita berangkat menuju Halim. Jadi Bung Karno itu mengatakan ke Halim itu idenya dia. Ini kesaksian Soekarno sendiri. Menuju Halim. Dengan alasan di Halim ada Jetstar kepresidenan. Jadi kalau ada apa-apa Bung Karno bisa meninggalkan dengan cepat lah. Iya. Maka tanggal jam 9 pagi berangkatlah menuju Halim. Yang sudah di Halim itu kan markas G30. Demikian dari sudut pandang Soekarno yang tentunya ada dari kesaksian ataupun fakta-fakta yang tentunya masih ada yang perlu diperdebatkan, tapi ada juga fakta yang sudah benar mutlak kuat. Tapi tentunya itu akan menjadi sebuah rangkaian cerita, silahkan kalian interpretasi sendiri. Nantikan selanjutnya kisah G30S pada video yang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.